Pemirsa, tanggul Kalihek di Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi jebol. Ruas jalan dari arah PGC menuju Pasar Rebo dan sebaliknya sempat ditutup hingga menyebabkan kemacetan panjang. Tumpahan air membanjiri pertigaan Hek Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur Senin dini hari. Akibat jebolnya tanggul aliran Kali Baru tak kuat menahan debit banjir kiriman dari Bogor. Air berarus deras menyebabkan banjir setinggi 30 cm. Derasnya air memaksa petugas menutup ruas jalan dari arah PGC menuju Pasar Rebo dan sebaliknya. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mogok terpaksa didorong. Pengendara tidak ada, tapi untuk mendorong arus air yang sangat begitu kencang, banyak yang pada jatuh. Banyak yang sempat pada jatuh karena kedorong. Ya, kedorong arus air yang sangat kencang. Senin pagi sejumlah petugas diterjunkan ke lokasi untuk perbaikan sementara menutup tanggul jebol dengan karung pasir. Banjir di ruas Jalan Raya Bogor pun perlahan mulai menurun, namun kemacetan panjang akibat tanggul jebol terjadi di ketiga arah. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Tanggul di kawasan Hek Kramat Jati, Jakarta Timur yang jebol sedang diperbaiki petugas. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, berikut laporan Esra Ambarita. Pemirsa, pasca terjadinya amblas dari tanggul yang berada di Kali Baru, tepatnya di Kramat Jati, Jakarta Timur, ini mengakibatkan dari kendaraan mengalami ketersendatan. Nah, saat ini saya tengah berdiri di tempat atau di pusatnya bagaimana terjadinya daripada air yang meluber. Kalau kita perhatikan tepat di sebelah kiri saya, ini untuk air, ini ketinggiannya tidak begitu tinggi kalau di kali ini. Namun, ketika nanti volume hujan mengalami intensitas yang cukup tinggi, kemungkinan ini akan membuat jalanan ataupun ruas jalan ini mengalami ketersendatan karena melubernya air ini. Dan saat ini dari pihak PPSU masih terus melakukan perbaikan tanggul dengan mengisi pasir ke sejumlah karung untuk menghindari melubernya air ke ruas jalan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Jemi Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir hingga 2 meter pagi tadi. Banjir mulai masuk rumah saat sahur. Ratusan rumah di 2 RT di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur kembali terendam banjir hingga ketinggian hampir 2 meter. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung dan kiriman dari Bogor mulai masuk rumah saat sahur pukul 3:30 pagi. Hingga siang ini warga tetap bertahan di rumah dan belum mengungsi. ...25 rumah tertimbun longsor dan puluhan lainnya dihantam banjir bandang di Bandung Barat usai hujan deras. 10 orang tertimbun masih dalam pencarian. Tebing setinggi 25 meter di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat longsor dan menimpa sedikitnya 25 rumah. Longsor terjadi Minggu malam sekitar pukul 23 saat hujan deras dan sebagian warga terlelap tidur. Data hingga siang ini, 2 orang terluka, 10 orang masih dalam pencarian dan 225 warga dievakuasi ke GOR. Upaya pencarian dilakukan manual lantaran ketiadaan alat berat. Banyak rumah tertimbun sehingga banyak menelan korban. Sementara ini data sementara dari Pak Kepala Desa yang kita dapatkan kurang lebih 10 orang belum ditemukan. 2 orang kita. Tak jauh dari lokasi longsor, puluhan rumah juga dihantam banjir bandang Minggu malam. Selain melanda Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, banjir bandang, lumpur, dan batu juga menghantam puluhan rumah, masjid, dan persawahan di 4 desa lainnya. Itu banjir disertai lumpur gitu Pak? Iya, batu, lumpur. Itu berasal dari mana Pak? Dari depan di belakang tuh, longsor. Longsor, Iya. tebing. Iya. Hingga Senin pagi, warga berjibaku membersihkan lumpur sisa banjir. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono, iNews melaporkan. Seorang pemudik tujuan Bangkalan Madura melahirkan di dalam bus di ruas tol Madiun. Sang ibu sudah mengalami kontraksi sejak di Solo.
Seorang ibu pemudik melahirkan di dalam bus dalam perjalanan melalui tol untuk pulang kampung ke Madura, Jawa Timur pada Minggu tengah malam. Meski ruang gerak terbatas, sang ibu berhasil melahirkan putrinya dengan selamat dibantu bidan dan tim medis Pemkab Madiun. Ibu dan bayinya lantas dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Sang suami menggendong istri tercintanya turun dari bus. Menurut bidan, sang ibu memang sudah merasakan kontraksi sejak di Solo. Jelang pintu tol Madiun, sopir bus menghentikan bus dan menelpon layanan 119 Pemkab Madiun untuk meminta bantuan tim medis. Tol Dumpel, dari arah mulai mau turun ke tol Dumpel itu bayi udah melahirkan. Informasi dari pasien dan kondektur bis. Terus diarahkan ke PSC 119 Kabupaten Madiun, Dinas Kesehatan Kabupaten. Sang ibu dan bayi dalam kondisi sehat kini dirawat di Rumah Sakit Sudono Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, terpaksa putus sekolah pasca sang ayah meninggal, seorang pemuda di Blitar, Jawa Timur nekat memulai bisnis demi membiayai adik-adiknya. Berkat ketekunan dan doa, bisnis mesin pemotong rumput yang dibangunnya dari nol kini berkembang pesat. Berikut kisah inspiratifnya dalam seputar Ramadan, bisnis Muslim milenial. Awal mula saya membangun bisnis chopper, saya dulunya bekerja di salah satu bengkel. Saya membuat atau memproduksi itu pagar, pintu seperti itu. Dan waktu itu untuk pesaing-pesaing juga sudah banyak. Saya anak dari keluarga sederhana dan saya juga punya tanggung jawab untuk membantu ekonomi keluarga, dan saya bertekad untuk memulai bisnis di tahun 2019. Saya bertekad untuk memulai bisnis usaha ini soalnya saya juga mempunyai tanggung jawab untuk adik. Setelah bapak meninggal, saya melanjutkan untuk bekerja, tidak melanjutkan untuk sekolah, dan untuk mempunyai pengalaman cukup singkat, cukup 1 tahun, saya memulai bisnis ini. Dan saya memilih untuk memproduksi di bidang mesin pencacah rumput, Mas. Untuk perkembangan bisnis saya saat ini tentunya meningkat drastis, Mas. Dan penjualan juga semakin meningkat. Untuk pengiriman saat ini juga sudah mencapai 250 itu sampai 300 per bulan. Saya mempunyai bisnis ini, saya ingin menjadikan bisnis ini menjadi home industry yang bermanfaat buat lingkungan, buat masyarakat yang membutuhkan untuk tenaga kerja. Dan saya terus berdoa biar bisa membantu untuk perekonomian keluarga. Saya mewajibkan karyawan untuk sholat berjamaah. Tentunya untuk di bulan puasa ini, saya juga mewajibkan semua karyawan untuk menunaikan ibadah puasa. Dan untuk karyawan, untuk semua pekerja itu yang membutuhkan pekerjaan, insya Allah juga mendoakan untuk usaha saya, biar beliau-beliau juga ikut merasakan untuk hasil dari kerjaan ini, Mas. Bayangkan pemirsa, cumi bakar di setrika. Makanan kekinian yang viral ini diburu banyak orang. Cumi bakar setrika bisa jadi pilihan Anda untuk berbuka puasa. Masih ingat dengan setrika jadul ini? Kali ini bukan pakaian, namun cumi bakar yang disetrika menjadi lurus. Inovasi baru ini menjadi ciri khas menu cumi bakar, agar saat pembakaran cumi tetap lurus sehingga bumbu saus rahasia dan kematangan lebih merata. Tidak hanya cara memasaknya yang unik,
Cumi bakar setrika juga menawarkan rasa yang nikmat dengan harga terjangkau. Kayaknya sih beda banget ya, walaupun dikasih tahu bumbunya ini pakai ini, cuman kalau masak di rumah atau di mana lain gitu. Kita yang bestsellernya kita ada yang cumi megalodon Kak. Untuk kisaran yang megalodon adalah 75. Ya, kita ada ukuran yang kecilnya juga, harganya 60.000. Kita beda size doang. Kita cuminya nggak empuk, nggak alot, dijamin kita garansi nggak empuk nggak alot. Sama sausnya, kita rahasia sausnya, ya. Tidak hanya cocok untuk dijadikan cemilan, tapi cumi bakar setrika juga menemani nasi hangat untuk menu berbuka puasa. Halo pemirsa, gimana? Udah tahu belum mau ngabuburit kemana nanti sore? Kalau belum tahu, langsung datang aja ke Ngabuburit Fest yang ada di Sumarekon Mall Bekasi. Yuk kita wartajil di sini karena gak akan kehabisan, karena banyak banget pilihan kulinernya. Yuk. Tak hanya cumi bakar setrika, di Ngabuburit Fest Sumarekon Mall Bekasi, Jawa Barat ini ada puluhan menu unik dan menarik yang sebagian besar sulit didapatkan di tempat lain yang bisa dijadikan alternatif berbuka puasa, tentunya tanpa wartakjil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura dan Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum Paslon 03 Ganjar Mahfud resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. TPN Ganjar Mahfud menuntut agar MK membatalkan keputusan KPU RI. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU resmi diajukan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam pendaftaran gugatan yang juga dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik ini, TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 10 ahli. Gugatan dilayangkan untuk menuntut MK membatalkan keputusan KPU RI atas terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti dan saksi untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di semua tahapan pemilu. Inilah masa-masa yang krusial bagi MK, karena MK dengan adanya keputusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dan menjadi wakil presiden yang telah diputuskan oleh MK hari ini. MK sesungguhnya mengalami ketidakpercayaan dan itu dalam titik nadir yang terendah. Artinya kalau MK ini menutup telinga, menutup mata, ini sesungguhnya sangat berbahaya. Raufik juga menegaskan pada kesempatan ini MK harus mengembalikan kepercayaan publik dengan keadilan dan berperan sebagai mahkamah sesungguhnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Erin Nugraha, iNews melaporkan. Konser ngabuburit dan tablik akbar kembali digelar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan bertema Nikmatnya Ramadan ini digelar sebuah produsen santan omega 3 dan tepung bumbu. Ribuan warga antusias menyaksikan konser ngabuburit dan tablik akbar di ruang terbuka hijau Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gelaran bertema Nikmatnya Ramadan ini dimeriahkan penampilan band Armada dan tausiah oleh Kiai Haji Samsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayat. Selain itu, ada Chef Gio MCI Season 10 yang memberikan inspirasi resep spesial berbuka puasa. Acara juga diramaikan booth PT Sasa Inti yang menjual beragam produk seperti santan omega 3 dan tepung bumbu. Bisa buat biasanya masak sayur, buat es, cendol, harganya sangatlah terjangkau. PT Sasa Inti melalui produk Sasa Santan Omega 3 dan Sasa Tepung Bumbu Viral bervitamin dan bermineral turut mendukung program iNews yaitu Tablik Akbar. Pada malam hari, Tablik Akbar kembali diramaikan penampilan spesial band Bagindas dan musik religi. Dilanjutkan tausiah Ustadz Taufikur Rahman. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.